Kita meninggal, tubuh kasar ini hilang. Bukan sekadar hilang tetapi kembali kepada asal. Dan disitulah awal pengenalan diri yang sejati dimulai. Allah Ta'ala berfirman, Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. QS Ali Imran ayat 185. Maka kematian bukan akhir, tetapi pintu kembali. Tubuh ini, darah, daging, tulang, dan kulit, semua hanyalah titipan dari anasir bumi. Ia kembali menjadi tanah, air, angin, dan api. Sebagaimana firman-Nya, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kamu dan kepadanya kami kembalikan kamu. Juwas Taha ayat 55. Namun hakikat manusia bukan pada jasad. Hakikat manusia adalah ruh ketika semua anasir itu lebur. Jiwa kembali kepada asalnya, kepada cahaya pertama yaitu Nur Muhammad. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. QS An-Nur ayat 35. Dan dalam rahasia makrifat para arifin, memahami bahwa Nur Muhammad adalah wasilah cahaya penciptaan. Cahaya di atas cahaya yang menyelimuti hakikat insan. Disinilah tauhid menjadi nyata. Bukan sekadar ucapan la ilaha illallah, tetapi lenyapnya diri dalam kesaan Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Segala yang ada akan binasa dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu. QS Ar-Rahman ayat 26-27. Maka ketika diri ini fana, yang tersisa hanyalah Dia, itulah makrifat. Mengenal Allah bukan dengan akal tetapi dengan lenyapnya selain Allah dalam hati. Orang yang sampai pada makam ini akan kembali sebagai kekasih Allah. Sebagaimana dalam hadits qudsi, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya. Ha'ar Bukhari. Namun jalan ini tersembunyi, tidak semua mampu memikulnya, kecuali mereka yang benar-benar mengenal diri. Berbeda dengan mereka yang belum mengenal diri. Ketika ruh dicabut, datang malaikat mungkar dan nakir bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu bagi yang hidupnya hanya di jasad? Lisannya keluh, hatinya gelap. Allah berfirman, Yutsabbitullahu alladzina amanu. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. QS Ibrahim ayat 27. Maka jawaban di alam kubur bukan dari hafalan tetapi dari cahaya iman yang hidup di dalam hati. Tentang zikir nafas dan zikir qalbi, jika seseorang berzikir namun masih melihat mimpi buruk, itu tanda jasadnya belum bersih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Itulah hati. Ha'ar Bukhari dan Muslim. Jika mata, telinga, lisan, dan seluruh indera belum dijaga, maka zikir hanya berputar di pikiran. Belum turun ke kalbu. Mimpi buruk bukan dari jiwa yang bersih, tetapi dari sisa kotoran nafsu dan kelalaian. Namun jika zikir telah tenggelam ke dalam hati, maka Allah akan membuka kasyaf,
bukan hayalan tetapi penyaksian batin. Ittaqullah wa yu'alimukumullah. Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkanmu. QS Al-Baqarah ayat 282. Kasyaf itu bukan tujuan, tetapi tanda hati mulai hidup. Maka inti dari semua ini bukan banyaknya amalan, tetapi siapa yang mengamalkan. Jika diri belum bersih, maka ibadah hanya menjadi bayangan. Tetapi jika hati telah kosong dari selain Allah, maka sedikit amal menjadi lautan makna. Disitulah tauhid menjadi hidup. Disitulah makrifat menjadi nyata. Bukan lagi kita yang berzikir, tetapi Allah yang menghidupkan zikir itu dalam diri kita. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala menuntun perjalanan kita, membersihkan jasad dan hati kita, hingga kita mengenal jalan pulang. Dan ketika saat itu tiba, kita kembali bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai hamba yang mengenal Tuhannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhai. QS Al-Fajr ayat 28.